Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini dapat diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kembali kita peruntukkan keharibaan kekasih Allah Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa dan perjuangannya beliau telah mengantarkan kita umatnya dari cengkraman kezaliman, kekafiran dan kemunafikan serta kebodohan. Rasulullah mengantar kita umatnya ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Dan semoga di akhir zaman syafaatnya tetap menyertai kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian jemaah subuh rahimakumullah, tema yang saya antarkan kita pada kesempatan kultum kali ini adalah berpatokan kepada surah Al-Ahzab ayat 54, 55 dan ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala izan fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, makna yang terkandung dalam 3 ayat ini kembali Allah menyuruh kita untuk bagaimana kita harus memahami 5 fungsi yang diberikan di atas pundak tanggung jawab Rasulullah sebagai khataman nabi wal mursalin. 5 fungsi ini adalah, sebelum saya jelaskan, Allah memulai ayat ini dengan ya ayyuhan nabiyyu. Kita melihat kenapa ayat ini Allah memulai dengan gelarnya Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Sementara kita lihat dalam Al-Quran 6.666 ayat, para nabi-nabi yang lain itu Allah menyebutkan nama mereka secara langsung. Contoh seperti Nabi Allah Adam, Fasjudu li Adam fasajadu illa iblis, disebutkan namanya oleh Allah secara langsung. Yang kedua, nenek para nabi dan rasul, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, disebutkan namanya juga langsung sebagai penjaga Ka'bah. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kembali kepada baginda Rasulullah Nabi kita junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai ayat ini dengan ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi kekasihku. Ya Allah, luar biasa. Jadi kapan kita umatnya ini tidak mencintai Rasulullah dan tidak mencintai ajarannya, berarti kita betul-betul sudah kufur. Kalau kita kufur berarti kita kafir. Na'udzubillah min na'udzubillah. Inilah dari gerakan dakwah kita ini untuk menyebarkan ini. Bagaimana tanggung jawab kita menyampaikan pemahaman kepada saudara-saudara kita bahwa Rasulullah itu Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Dan karena kekasih Allah, maka Allah sangat menghargai Rasulullah sebagai nabi terakhir, dan dialah pembawa kebenaran dan membawa rahmat bagi seluruh makhluk di jagat alam raya ini. Seluruh binatang, seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh manusia, Nabi membawa rahmatan lil alamin. Makanya di ayat terakhir yang saya bacakan tadi di Al-Ahzab ayat 56, Allah menyebutkan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya saya Allah dan para malaikatku bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang jadi pertanyaan, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita. Bagaimana kita umatnya ini sendiri? Mau bersalawat saja susah, apalagi mau mengamalkan syariatnya. Ini yang jadi persoalan. Dan inilah banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam, KTP-nya tertulis agama Islam, tapi tidak mengakui kebenaran kehadiran Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa nur kebenaran bagi kita umatnya di dunia wal akhirah. Ini yang menjadi persoalan. Yang kedua, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, para jemaah rahimakumullah,
Allah sangat mencintai Rasulullah sehingga dimulai dengan ya ayuhan nabi, karena Nabi membawa kebenaran bagi kita umatnya, menyelamatkan kita umatnya, bagaimana dunia kita jadi bagus, akhirat kita bagus, dan insya Allah tempat kita adalah jannah, dan semoga terhindar kita dari api azab api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah misi kehadiran Rasulullah. Allah memulai ayat ini dengan ya ayyuhan nabi. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, dari 5 fungsi pokok yang Allah berikan di atas pundak Rasulullah sebagai sasaran dakwah, yang pertama Allah memulai dengan syahidan. Wahai Muhammad, saya utus kamu sebagai saksi untuk bagaimana bisa mengungkapkan bahwa kamu punya keimanan hanyalah saya, illallah, tidak ada lain kecuali saya. Sebagai pencipta alam semesta, sebagai pencipta seluruh makhluk, maka kamu harus menyaksikan bahwa saya pencipta segala-galanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini menjadi alat pemikir bagi orang yang tidak berpikir. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, para jemaah salat subuh yang berbahagia, berbicara tentang persoalan syahadat, kita kembali melihat perjuangan Rasulullah selama 23 tahun, 13 tahun periode Makkah, 10 tahun periode Madinah. Rasulullah berjuang berdakwah pada periode Makkah. Kita bicara Makkah dulu. 13 tahun Nabi berdakwah persoalan akidah. Yang masuk mengikuti ajaran Nabi, Masya Allah, hanya 9 orang. Barangkali kita sekarang menjadi dai terkenal, begitu ceramah di masjid yang datang hanya 9 orang, barangkali kita berhenti. Lisu, kita pulang saja. Bubar dakwah. Tapi Rasulullah tidak pernah pantang mundur dalam siaran dakwanya, dalam tanggung jawab dakwanya. Karena tantangan yang Rasulullah hadapi terhadap kekejaman dan kekerasan masyarakat Quraisy, maka Nabi tetap mengedepankan persoalan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehingga apapun yang Nabi hadapi, apapun yang Nabi dapatkan, apapun yang Nabi lihat, Nabi tetap terima segalanya dengan penuh pasrah, tawakal Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh derap langkahnya, seluruh niatnya hanya Allah semata. Ilallah, hanya Allah semata. Jadi dengan dasar syahidan inilah kita yang mengaku umatnya dalam rangka gerakan dakwah, kita juga harus seperti ini. Kita bermodalkan asyhadu an la ilaha illallah dalam setiap gerakan dakwah kita. Karena sekarang persoalan syahadat ini yang merusak diri manusia. Jangankan sampai persoalan perbuatannya, prakteknya, ucapan saja sampai saat ini kita sudah berada pada era modernisasi. Masih banyak yang mengucapkan syahadat tidak tam, tidak sempurna. Coba kita perhatikan pada saat acara-acara perkawinan, walimah, sang imam, sang KUA sudah begitu tanya, sudah siap nak untuk ijab kabul? Sudah siap Pak KUA, sudah siap Pak Imam. Coba syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah tidak sempurna itu. Nah, inilah kekurangan ayah ibu terdekat sebagai tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Ayah ibu punya tanggung jawab untuk bagaimana mendidik anaknya dengan syahadat yang benar. Tapi sekarang kalau berbicara tentang walimah perkawinan, yang sibuk orang tua urus bagaimana gedungnya yang bagus, bagaimana gedungnya yang mewah, bagaimana jumlah undangan yang harus datang, kursi yang dipakai harus yang pakai bungkusan kayak apa. Itu yang jadi tantangan kehidupan. Jadi kita lebih kepada persoalan hubud dunia, cinta dunia, tapi persoalan cinta Allah kosong. Ini yang jadi persoalan. Ini yang merusak dasar-dasar akidah kita, karena inilah yang merupakan fondasi awal. Syahidan asyhadu an la ilaha illallah. Perjuangan Rasulullah bukan main-main, karena dia bersumpah di hadapan Allah. Kita juga demikian. Kemarin
guru Prof sampaikan kepada kita, Rasulullah telah tiada, tapi pernyataan kita untuk melanjutkan risalah syariatnya Nabi ini adalah kita sebagai pengganti. Sekarang kalau kita sebagai pengganti, kita harus tampil sebagai ayah yang baik, ibu yang baik, untuk bagaimana membina putra putri kita, untuk bagaimana mengucapkan syahadat secara baik dan konsekuen dalam praktek persoalan syahadat ini. Ini yang jadi persoalan. Ini dasar utama sebagai pondasi dasar. Ini yang memotivasi kita. Kita bisa lihat perkembangan di negara kita ini hampir di seluruh kota besar. Ketika saya masih kuliah tahun-tahun 78-79 di Sultan Alauddin, itu luar biasa. Makassar ini remaja masjid itu ramai betul. Anak-anak punya minat untuk masuk remaja masjid. Sekarang diajak pun susah. Dikasih undangan tidak datang, untuk bagaimana dilantik atau dibentuk sebagai pengurus remaja masjid. Ini tantangan zaman. Inilah sebuah tantangan. Tapi coba ketika ada konser lagu atau konser penyanyi, bintang film yang hadir di Pantai Losari, penuh itu. Atau di depan rumahnya orang, pagarnya orang terbongkar, rusak. Tapi ketika ada dakwah seperti ini, yang hadir insya Allah kita yang tunggu mati. Tinggal orang tua semua. Inilah remuknya, hancurnya nilai-nilai syahidan dalam konsep kehidupan Islami. Kita orang tua, ayah ibu harus sadar bahwa kita ini hadapan Allah akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Ayah dan ibu di hadapan Allah kamu ditanya, bagaimana syahadatnya anakmu? Ucapannya sudah benar apa tidak? Dia sudah praktekkan dalam kehidupan salat apa tidak? Ini jadi persoalan. Inilah perlu sebuah renungan. Inilah dari gerakan dakwah kita di majelis kita ini, kita harus genjot. Kapan dan dimanapun kita harus bicara dengan nada-nada yang betul-betul mengajak saudara kita dakwah bilhal dalam rangka bagaimana pemahaman dan praktek persoalan syahadat ini, syahidan ini dalam kehidupan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua,